Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Afdiansyah dari Sistem Informasi 2020A dengan NIM 20051214065. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Selanjutnya yaitu pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan penting untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dapat bekerja sama. Tanpa standar, Anda tidak dapat dengan mudah mengembangkan jaringan untuk berbagai informasi. Standar jaringan dapat dikategorikan dalam salah satu dari dua cara, yaitu formal dan de facto atau informal. Standar formal dikembangkan oleh organisasi industri atau pemerintah. Standar formal ada untuk perangkat lunak, lapisan jaringan, lapisan data link, perangkat keras, dan sebagainya. Standarisasi formal adalah proses panjang untuk mengembangkan spesifikasi, mengidentifikasi pilihan dan penerimaan industri. Kemudian kategori kedua yaitu standar jaringan adalah standar de facto. Standar ini biasanya muncul di pasar dan didukung oleh vendor teknologi namun tidak mendapat dukungan resmi. Sebagai contoh, Microsoft Windows adalah standar de facto, namun tidak diakui secara formal oleh organisasi standar manapun. Ini hanya diakui dan diterima secara luas. Kemudian selanjutnya ada beberapa organisasi terkemuka untuk standarisasi termasuk The International Organization for Standardization yaitu ISO dan The American National Standard Institute atau ANSI. Kemudian organisasi standar yang paling dikenal di dunia adalah Internet Engineering Task Force atau IETF. IETF ini menetapkan standar yang mengatur beberapa banyak internet beroperasi. Kemudian acuan dasar dalam pengembangan jaringan ada dua, yaitu OSI layer dan TCP/IP layer. Open System Interconnect atau yang disingkat dengan OSI dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP layer dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Kenyataannya model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Berikut merupakan perbandingan OSI layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama yaitu di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer yaitu application layer. Kemudian yang kedua yaitu dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya beberapa berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Kemudian berikut beberapa fungsi setiap layer. Yang pertama yaitu layer 7 atau application layer. Berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian layer ke-6 presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Kemudian layer 5 yaitu session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Kemudian layer 4 yaitu transport layer, mengatur flow control, acknowledgement, dan pengiriman ulang data jika diperlukan. Kemudian layer 3 yaitu menambahkan alamat jaringan pada paket. Kemudian layer kedua yaitu data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Kemudian layer pertama yaitu physical layer, mengirimkan data melalui media transmisi. Kemudian yaitu OSI layer. Yang pertama physical.
bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Kemudian ada data link, menyediakan link untuk data, memakaikannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Kemudian network, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layar ini berbentuk paket. Kemudian transport, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian selanjutnya session layer, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi layar ini disebut session. Kemudian ada presentation, yaitu bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPEG untuk gambar. Layar ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Kemudian ada application, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Nah, cara kerja OSI layar ini yaitu ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke 7 layer dari suatu terminal, mulai dari layar aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layar physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Selanjutnya yaitu TCP/IP layer. Dalam TCP/IP layer ini terdapat 4 layer. Yang pertama yaitu network access. Pada network access ini berfungsi mengatur penyaluran data pada media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan layanan dan koreksi terhadap kesalahan data yang ditransmisikan. Kemudian ada internet layer, berfungsi mendefinisikan bagaimana hubungan antara dua pihak dapat terjadi pada satu jaringan. Pada jaringan internet, lapisan ini bertugas untuk memastikan agar semua paket data yang dikirimkan dapat sampai di tujuan masing-masing. Kemudian ada transport layer. Transport layer ini berfungsi mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima adalah nama sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Kemudian adalah application layer. Application layer ini merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Oleh karena itu, banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan jumlah aplikasi yang dapat dijalankan. Cara kerja TCP/IP ini yaitu layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya ada application layer. Application layer ini terdapat banyak, yaitu yang pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang kedua FTP yaitu File Transfer Protocol, yang ketiga NFS yaitu Network File System, yang keempat DNS Domain Name System, yang kelima POP3 atau Post Office Protocol, yang keenam yaitu MIME Multipurpose Internet Mail Extension, yang 7 SMP yaitu Server Machines Block, yang ke-8 NNTP Network News Transfer Protocol, yang ke-9 DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Kemudian selanjutnya yaitu presentasi layer, yaitu ada Telnet, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, dan SNMP yaitu Simple Network Management Protocol. Kemudian ada session layer, ada NetBIOS, NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface. Kemudian ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, ada PAP yaitu Printer Access Protocol, dan yang terakhir ada SPDU atau Session Protocol Data Unit.
Kemudian yang selanjutnya yaitu transport layer, ada dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua yaitu UDP, User Datagram Protocol. Kemudian pada network layer terdapat 5, yaitu IP, Internet Working Protocol, yang kedua ARP, Address Resolution Protocol, yang ketiga yaitu RARP, yaitu Reserve Address Resolution Protocol, yang keempat ada ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, yang kelima yaitu IGMP, Internet Group Message Protocol. Kemudian pada data link layer terdapat dua, yaitu Triple P atau Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Kemudian yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, kemudian apa itu TCP dan UDP? UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan saat Anda mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, nonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Nah, kemudian cara kerja UDP. Yang pertama yaitu TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Kemudian yang kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Kemudian yang ketiga, sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Yang keempat, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja UDP. UDP dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, berikut ilustrasi UDP dan UDP. TCP itu lambat tetapi dapat diandalkan dalam mentransfer data, dan tipikal aplikasinya yaitu seperti email, web browsing, dan cara pengiriman datanya secara unicase. Sedangkan UDP itu cepat namun kurang tidak dapat diandalkan karena bisa beresiko untuk paket hilang, namun kecepatan pengirimannya sangat cepat. Dan tipikal aplikasinya yaitu seperti VoIP, music streaming, atau video streaming. Dan dalam pengiriman datanya yaitu bisa unicase, multicase, dan broadcast. Kemudian ada network protocol. Ada network protocol ini yaitu ada banyak, yaitu yang pertama Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Terus yang keempat ada Telecommunication Network Telnet. Kemudian yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Kemudian selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL. Kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Kemudian selanjutnya ada Secure Shell atau SSH. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Kemudian ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Kemudian ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. Kemudian ada Point to Point Protocol. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, dan terakhir ada HTTPS atau HTTPS. Nah, kemudian ada Reserved Port. Reserved Port ini berentan antara nomor 0 hingga 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau dipesankan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selain reserved port juga ada registered port. Registered port ini berentan yaitu
nomor 1024 hingga 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.